Keraton Demak nggak ada, Dit. Betul. Sisa-sisa peninggalan Demak yang masih ada sampai sekarang tuh cuman Masjid Demak. Masih Demak. Keratonnya kemana, Dit? Biasanya kan masjid sama keraton itu dekat jaraknya. Kenapa ya keraton hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik wabarakatuh. lagi bareng gua yang bobrok sama ini, Kimas Madit Asablengi. Oke. Yang malam hari ini dia bawa-bawa pedang. Yoi. Biar dikata prajurit. Kayaknya sih pas kayak prajurit zaman dulu kan ya. Pantas dia. Malam ini kita mau cerita tentang Raden Fatah, pendiri Kerajaan Demak. Raden Fatah itu ya begitu, penerus kerajaan Majapahit, karena Raden Fatah itu anaknya dari Brawijaya V. Dan Raden Fatah itu merupakan pencetus lembaga penyiar Islam Wali Songo, penyiaran Islam pada zaman itu. Kisah lengkap tentang Raden Fatah bakal diceritain sama Kimas Madit Asablengi. Di segitu doang. Dari gua segini doang. Dari Madit, silakan. Segitu Dit. doang. Berapa menit ngejelasin? 1 menit ya lumayan deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Nun sewu Pak ya. Baik Mat, kita bahas apa nih Mat? Raden Fatah. Cuman taruh dulu pedangnya di sini. Takutnya ntar dia loncat. Ayo loncat ya kan. Raden Fatah. Kalau kita bicara Raden Fatah nih Mat, ini nama kecilnya itu Raden Hasan. Semenjak kemudian dia beranjak dewasa Mat, dia pergi mengelana untuk mengarungi samudera ketauhidan. Ia dikenal dengan nanti itu namanya itu Raden Fatah, diberikan oleh Mbah Sunan Ampel. Iya, Raden Tuh. Fatah, nama kecilnya Raden Hasan. Itu. Nah, nanti ketika ia menjadi raja, itu dinobatkan menjadi Sultan Alamsyah Akbar. Ada yang bilang seperti itu. Dan wafat pada tahun 1518. Kan begitu. Namun sekali lagi, karena pengetahuan saya yang terbatas Mat, dan dari sumber-sumber yang terbatas juga gitu loh, yang saya cuman baca buku ya sejarah Cirebon, sejarah Banten, Carita Purwaka Negari, Serat Kanda, Paranadia, cuma segitu doang Mat. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan saya yakin yang nonton ini pastilah lebih tahu daripada kita yang di sini. Itu yang lebih penting sebenarnya. Baik Mat, kalau menurut jalur silsilah nih Mat ya. Jalur silsilah ini karena sekarang ini banyak orang yang mengarang-arang silsilah. Banyak orang yang mengatur apa namanya, kalau boleh dibilang ini mencampur adukan silsilah dengan agama kan gitu kan. Nah, ini Raden Fatah ini yang kita tahu itu anak daripada Prabu Kertawijaya. Itu loh. Dengan selirnya yang bernama Siu Banci. Nah, di naskah Pararaton itu disebutkan Siu Banci ini adalah anak daripada Syekh Bentong. Syekh Bentong ini anak daripada Syekh Guru yang pernah kita jelaskan, kan seperti itu. Nah, ini bukan selir sih Mas sebenarnya. Sebenarnya ini adalah istrinya. Karena pada pas kita menjelaskan, di saat kita menjelaskan Mbah Sunan pada saat itu Putri Dorowati, permaisurinya itu kan cemburu, gitu loh. Itu makanya semua istri daripada Prabu Kertawijaya itu pasti disingkir-singkirin daripada istana, kan gitu. Kenapa saya bilang ini istri bukan selir? Karena kalau selir pasti namanya lembu. Kalau istri namanya Arya, kan gitu, atau Raden. Itu. Siu Banci ada yang bilang Putri Campa, Dit. Memang ada yang seperti itu. Dalam babatan itu seperti itu. Nama Cinanya kan Siu Banci. Siu Banci.
Cuman nama ini Putri Campa. Dikenalnya Putri Campa. Cuman dari naskah Paratun disebutkan itu anak daripada Sebetong. Gitu. Nah, untuk putra-putranya ini kalau kita berbicara tentang jalur silsilah, dia punya 3 orang istri, Mat. Gitu. Siapa? Si Raden Patah ini. Gitu. Yang pertama yang kita tahu itu istri daripada Mbah Sunan anaknya kan gitu. Dewi Mutasima kan gitu kan, ya kan? Atau Siti Asikoh kan gitu. Nah, ini nanti melahirkan Raden Suryo, Mat, Adipati Yunus gitu. Dan Raden Trenggono gitu. Nah, kan sekarang kan banyak melahirkan Adipati Yunus ini kan yang ini bukan keturunan daripada Raden Patah, melainkan mertuanya, karena Tommy Pires seperti itu dibilangnya kan gitu kan. Nah, cuman saya berkeyakinan ada nama satu lagi bukan Adipati Yunus tapi Pangeran Hunus. Itu, Mat, yang dibilang. Itu. Nah, yang kedua itu dia punya istri namanya Raden Sunga kan gitu. Siapa? Randu Singa kan gitu. Siapa? Dia Randu Sanga. Yang gitu. Nah, dia punya anak namanya nanti Raden Kanduruan. Yang bisa menguasai Sumenep pada saat Sultan Renggono. Kan gitu. Ada lagi namanya Raden Tejo atau Raden Pamekasan. Itu juga di wilayah Madura kan gitu. Nah, yang terakhir ini dari Bupati Jipang, Mat, anak daripada Bupati Jipang. Itu Raden Kikin. Raden Kikin itu kan anaknya nanti Arya Penangsang kan gitu kan. Nah, yang kedua ini Ratu Mas Nyawa. Ini nanti dia dinikahkan oleh anak daripada Sunan Gunung Jati, berata mereka kan gitu kan. Nah, nanti dia jadi janda dinikahkan dengan Fatahila. Itu, Mas, seperti itu jalur silsilah. Nanti juga ada namanya Ratu Mas Kirana kan gitu. Itu nanti dinikahkan dengan Maulana Hasanuddin. Nah, cerita Raden Patah, ibunya, yang tadi kan katanya diasingkan, diasingkan kan, akhirnya dikasih ke Arya Damar, Palembang. Karena pada saat itu ketika dulu perang, ketika di zamannya Wikramawardhana, perang Pregrek itu kan turut besar andil ada Arya Damar. Dan ketika di zamannya Majapahit di Rani Suhita, nah itu pun Arya Damar yang menumpas pergerakan pemberontakan kan gitu, pemberontakan seperti Bali dan lain sebagainya, itu Arya Damar. Maka pada saat itu Arya Damar diasingkan ke Palembang. Bukan diasingkan karena dia berhasil mengatasi pemberontakan, akhirnya dia dikirim ke Palembang. Iya, di Palembang, karena Palembang pada saat itu sudah banyak diduduki oleh komunitas Cina. Tuh, katanya seperti itu dalam sejarah. Itu, Mat. Akhirnya karena dia berhasil, Arya Damar dikasih janda. Bukan janda sebenarnya. Dia diceraiin dulu, Dit. Iya, diceraiin. Cuman kalau dikatakan janda kan diceraiin kan lagi pas bunting, Mat. Iya, itu dia diceraiin janda. Makanya jandanya raja. Prabu Kertawijaya pada saat itu apa? Jangan nikahin dulu sebelum anak ini lahir. Iya, dikasih hadiah. Dikasih hadiah, bukan diceraiin, dikasih hadiah lah. Cuman prosesnya diceraiin dulu. Iya, saat itu seperti itu. Dan Arya Dila itu, Arya Damar masih anaknya Brawijaya. Anaknya Brawijaya daripada yang kita bahas di Warang Susang itu Endang Sasimitapura kan gitu. Endang Sasimitapura ini kan punya ayah namanya Kipalupa. Kipalupa nanti punya anak namanya Kidanuwarsi, Kidanusetra. Nanti punya anak namanya Kidanusasi, Kidanusela kan gitu, Mat. Jadi Walung Sungsang kita sudah bahas seperti itu. Ya, gitu. Jadi ibunya dihadiahin ke Arya Damar. Arya Damar. Iya. Yang posisinya Arya Damar itu masih keturunan raja, masih anaknya Brawijaya. Masih anaknya Brawijaya daripada Endang Sasimitapura. Sampai di sana lagi ngandung. Ngandung, betul. Nah, cuman nggak boleh diapa-apain sebelum anaknya lahir. Anaknya lahir. Maka yang memberikan nama ini konon katanya itu adalah Ibrahim Maulana Malik Ibrahim Asmarokondi. Konon katanya seperti itu. Katanya kan gitu kan. Diberikan namanya Raden Hasan. Tuh. Nah, nanti dia punya adik tiri namanya, adik lain bapak namanya Raden Kusen. Itu. Iya. Begitu, Mat. Sekaligus ponakan. Itu. Semuanya ribet begitu. Iya. Ribet. Iya. Ribet begitu. Lanjut. Maka Arya Damar Raden Patah ini nggak mau, Mat.
Raden Hasan kecil ini dia nggak mau menjadi apa namanya kalau boleh dibilang itu putra mahkota. Tuh, maka dia hanya ingin belajar, memperdalam agama Islam, mengenal dirinya, berdamai dengan dirinya, ya kan, untuk mengarungi samudera ketauhidan kan gitu kan. Dia lalu apa Mat, di saat usia 16 tahun, kurang lebih 19 tahun, itu ia berlayar menuju ke Jawa, tanah Jawa. Nah, di tanah Jawa ini Raden Patah kecil tinggal di Palembang sampai dia beranjak dewasa sekitar ada yang bilang 16 tahun, ada yang bilang 18 tahun. Cuman kurang lebih daripada itu 19 tahun kurang lah kan gitu kan. Nah, 19 tahun kurang ini ia belajar menempuh di perguruan atau pesantren Ampel Denta. Tuh. Nah, saat di Ampel Denta ini maka Raden Hasan ini digantilah namanya menjadi Raden Patah oleh Mbah Sunan Ampel. Begitu Mat ceritanya. Nah, sesaat kemudian itu maka disuruhlah ia untuk menyiarkan agama Islam, berlayar, tapi dengan syarat kamu ke barat kan gitu. Kata Mbah Sunan kan begitu. Kamu ke barat, carilah di hutan gelagah itu pohon yang wangi. Tuh, maka ketika kamu sudah bertemu dengan pohon itu, menemukan pohon itu, maka menetaplah di sana. Dirikanlah, siarkanlah agama Islam. Nah, karena Raden Patah ini kalau boleh dibilang murid yang paling sama gurunya gitu. Paling apa? Ya paling punya adab sendiri gitu loh, yang sama gurunya. Karena kan kalau dibilang kan kalau adab itu kan kita kan nggak bisa nilai seseorang Mat, dia punya adab apa enggak gitu. Karena kan adab itu pakaian, seperti Sayyidina Ali kan gitu. Sayyidina Ali ketika dia mengatakan ajarkan saya satu ilmu maka saya jadikan budak kan gitu. Ajarkan saya satu ilmu nih Mat, maka aku akan menjadi budak kamu. Sebenarnya kan dia mengajarkan, dia ingin menempuh mempelajari agama Islam dengan orang yang pernah berdekatan dengan Rasulullah kan gitu. Jadi gurunya dia itu banyak, cuman guru muridnya cuma satu. Seperti itu juga Raden Patah itu Mat. Situ. Nah, Raden Patah ini kemudian menemukan pohon Bintoro Mat. Pada saat itu pohon Bintoro banyak. Nah, itu emang kawasan daerah Bintoro pada saat itu. Nah, ini daerah Bintoro ini pada saat itu adalah kalau nggak salah itu sebelah baratnya kaki gunungnya Gunung Muria. Itu. Nah, di sini ia mendapatkan pohon Bintoro karena pohon Bintoro itu seperti pohon Kamboja Mat. Cuman dia buahnya seperti apel. Itu. Nah, maka didirikanlah pondok pesantren di sana, ya kan? Menetaplah di sana, maka berkembanglah menjadi sebuah kota yang makmur di sana. Tuh, bahkan Tommy Pires dalam Suma Orientalnya ia mengatakan Demak pada saat ia berkunjung itu ada 40 jung kapal, dan juga dia menghasilkan di situ beras. Situ Mat. Berarti Raden Patah dari Palembang ke Majapahit dulu, Dit. Majapahit. Iya, ketemu bokapnya dulu dong. Itu. Iya. Ketemu dulu apa ya, langsung mondok dulu nih? Ketemu dulu. Terus mondok. Setelah mondok, dia dikasih tugas sama Sunan Ampel untuk menyiarkan Islam. Minta izin sama bokapnya karena waktu itu masih zaman Majapahit. Kertawijaya. Ya kan? Minta izin buat dirin tempat tinggal sekaligus nyarin agama Islam. Tuh. Akhirnya nemu satu daerah dikasih nama Demak Bintoro. Demak Bintoro karena Bintoro itu pohon yang wangi. Demak itu kan berasal dari kata Dama Mat. Demak itu rawa. Pas itu air payau semua. Nah, itu 1466 Mat. Itu zamannya Majapahit itu dia Brahwana apa? Dia Adi Surapra Bawana ya. Saya lupa itu.
Apanya? 1466. Enggak, Raja Majapahit pada saat itu. Kalau nggak salah Adi Suraprabahwa apa ya? Atau yang Purasesa lah ibarat kata begitu. Nah, itu maka di situ karena mempunyai kekerabatan dan Raden Patah ini mukanya seperti Prabu Kertawijaya kan gitu, mukanya seperti ayahnya kan gitu, maka dikasihlah apa namanya lahan di Bintoro Demak. Jadi Adipati Demak. Berarti waktu itu 1466 masih termasuk kekuasaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit. Karena kan kenapa selepas daripada Sang Sinagara Brepamaton itu, maka naiklah sih yang Purasesa ini. Itu situ Mas. Jadi hubungan Demak sama Majapahit sebenarnya anak sama bokap. Anak sama bokap. Tuh. Jadi nggak mungkin bisa dibilang anak itu nyerang babanya. Demak itu nyerang Majapahit. Enggak. Itu. Ya kan? Ya kan yang info-info yang berterbangan gitu. Demak katanya nyerang Majapahit. Pada saat 1470, Mat. 1470 Masehi itu terjadilah meletuslah perang. Perang namanya perang di Pergota atau Semarang yang sudah kita jelaskan di Sunan Pandanara. Kan gitu, Batara Katuang tewas, Maulana Abdullah, Syekh Suta Maharaja kan gitu, Maulana Abdullah dan Syekh Wali Islam tewas pada saat itu. Maka dengan gagah beraninya ini Demak berhasil mengalahkan tentara Majapahit di Pergota atau Semarang. Itu Mat. Namun ketika ia ziarah ke Kuil Sampokong, Kuil Sampokong di Semarang Mat, dia sedih. Raden Patah sedih karena kenapa? Di saat itu yang tadinya itu masjid, di sana itu menjadi tempat pemujaan patung si Laksamana Cheng Ho. Itu Mat. Jadi pada saat ia ke sana itu patung Laksamana Cheng Ho itu dipuja-puja oleh orang Cina Muslim di sana. Itu Mat yang salah. Maka pada saat itu Raden Patah sedih, ya kan? Bukan sedih karena apa? Karena orang-orang sudah bergeser keyakinannya, orang-orang sudah bergeser hatinya, itu loh. Bagaimana bisa patung disembah? Kan seperti kalau kita lihat kan sejarah kan kembali berulang Mat. Lata Uzza, ya kan, orang menyembah Lata Uzza kan patung sebenarnya kan itu kan orang-orang keren zaman dulu kan gitu. Katanya kan seperti itu. Nah begitu juga di Kuil Sampokong ini pada saat 1470 ia menaklukkan Semarang, Pergota itu kan lautan. Dahulu kan seperti itu. Maka Raden Sahun kan di Sunan Pandanara itu Raden Sahun lah yang menjadi Adipati Semarang pada saat itu. Anak daripada Aryo Damar dengan Naik Kahilan kan begitu kan. Nah, ini ketika nyampe di Kuil Sampokong ini orang-orang pada memuja kuil itu. Memuja patung itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan kan gitu. Bagaimana yang takutnya sampai sekarang, makanya Mbah Sunan itu takut. Kenapa? Nggak ada namanya tahlil, nggak ada namanya apa yasinan, nggak ada namanya apa. Karena kenapa? Karena yang ditakutkan itu meminta kepada yang dikuburkan. Itu yang ditakutkan Mat. Jadi kita salah meminta, padahal kita minta dibimbing. Kok jadi meminta kan? Beda kan gitu kan. Itu di situ. Tuh Mat. Nah, makanya daripada itu ia mendirikan Masjid Demak Mat. Pada saat itu Masjid Demak itu dibangun 1477 pada saat itu. Nah 1477 ini Masjid Demak sampai dengan 1479, 2 tahun dibangun kan begitu. Menurut ada sengkalan yang di bulusnya itu kan gitu kan. Nah 1478 ini kan penyerangan namanya, ada namanya istilah itu kalau sudah Rama Wisuta kan gitu, peperangan saudara kan gitu kan. Nah, 1478 ini sirna ilang kertaning bumi, ya kan? Entah itu benar, bahkan banyak orang yang percaya itu, bahkan di babatan Hajawi itu dan Serat Kanda itu Brawijaya ini moksa. Itu ada yang bahas seperti itu. Sampai situ dulu nih. Jadi waktu Raden Patah dirin Kadipaten ngebentuk lingkungan baru ya kan dengan nama Demak Bintoro. Betul. Di Majapahit zamannya siapa? Apa masih zaman babanya Brawijaya 5? Apa
Udah ganti apa gimana? Berkertabumi. Oh, berarti udah bukan Brawijaya 5. Bukan. Berkertabumi. Bener nih. Iya, Berkertabumi. Karena kenapa, Mat? Ketika itu ada namanya belah bambu. Artinya apa? Itu Raden Patah ini diangkat menjadi anak angkatnya Arya Sumangsang, dinamakan Arya Sumangsang. Ada yang mengatakan seperti itu naskah, Iya, tapi saya lupa. berarti Raden Patah itu anaknya Brawijaya 5. Terus diangkat jadi anak Brawijaya 7. Berkertabumi. Kertabumi kan Brawijaya 7 ya. Itu berarti yang sirna ilang kertaning bumi itu si Brawijaya 7. Makanya ada 7 apa 5 yang sirna ilang kertaning bumi. Berkertabumi. Berkertabumi. Karena waktu itu posisinya Majapahit lagi perang saudara. Perang saudara atau dikatakan Sudarama Suta. Itu. Berkertabumi, bener gak sih nih? Benar. Oh, Berkertabumi kan waktu diserang, akhirnya dia datang ke Demak. Betul. Karena Demak itu anak angkatnya. Ya kan, Raden Patah itu anak angkatnya, akhirnya datang ke situ. Tinggal di situlah karena dia lagi diserang ya kan. Setelah itu dia cabut gitu. Ya, ada yang bilang moksa, ada yang bilang moksa, Berkertabumi. ada yang bilang wafat, entah benar atau tidak. Gitu. Nah, 1477 pula, 14 kurang lebih seperti itu kan Raden Patah mendirikan lembaga dakwah Wali Songo. Itu mati situ 1479 tuh. Nah, ketika Girindra Wardana ini memenangkan pertarungan, Nyerang. iyalah ibarat kata begitu, memenangkan Majapahit, maka dia mengangkat dirinya sendiri menjadi Majapahit. Tapi sebelum itu, Mat, yang pernah saya ceritakan, Sunan Giri lah yang menetralisir semua selama 40 hari kurang lebih. Dialah yang menjadi Raja Majapahit terlebih dahulu sebelum mendirikan Giri Kedaton. Bukan Raja Majapahit dong. Sunan Giri punya kerajaan sendiri namanya Giri Kedaton. Cuman sebelum Giri Kedaton itu, dia itu selama 40 hari itu sebelum itu Demak menjadi negara Islam waktu itu ya, kerajaan Islam. Itu dipegang sama Giri gitu. Itu selama 40 hari. 40 hari. Akhirnya setelah itu dikasih ke Raden Patah. Namun pada saat itu Raden Patah menunjuk, karena Girindra Wardana ini, karena pada saat itu Majapahit itu pecah dua. Itu ada yang di dalam kubu Girindra Wardana yang dipimpin oleh Patih Udara, kan gitu. Ada nama lagi nih Sri Kumbawa apa siapa saya lupa di dalam sejarah. Nah, inilah yang dipimpin oleh Adipati Terung. Tuh, jadi Majapahit itu terbelah menjadi dua pada saat itu. Nah, ini yang mengangkat yang dipegang oleh Adipati Terung ini, saya lupa siapa namanya, itu di Suluk Abdul Jalil ada itu loh, dan di naskah-naskah Babat Cirebon ada. Nah, ini apa namanya? Dialah yang diangkat oleh Raden Patah untuk memimpin Majapahit. Jadi posisinya waktu itu bukan nyerang Majapahit, karena Majapahit waktu itu udah perang saudara ya, antara Giri Wardana nyerang Kertabumi, ya kan? Akhirnya Kertabumi dikudeta. Ya kan? Betul. 1478. Akhirnya naik Giri Wardana. Karena bahasanya babanya ya. Kertabumi itu kan bapak angkatnya diserang. Akhirnya Raden Patah ngebalikin lah bahasanya, ya kan? Betul. Bukan hanya Raden Patah, Mat, bahkan Adipati Terung pada saat itu selama kurang lebih 7 tahun itu perang terus. Iya, jadi melawan Majapahit yang dipimpin oleh Girindra Wardana ini. Bukan Demak itu ngelawan Majapahit dalam arti anak ngelawan ayah, enggak. Bukan. Karena bukan ayahnya yang bukan ayahnya. Ya Bukan. Kan? Tapi orang lain, masih orang saudara lain juga sih. Masih saudara karena dia dari Perpanan Alas kan gitu. Nah, jadi yang mesti digaris bawahin itu. Itu. Biasa ya, kira kopi. Biasa. Jadi begitu, Mat. Iya kan? Nah, jadi Majapahit itu sebenarnya terpecah menjadi dua. Itu. Yang pertama dipimpin oleh Girindra Wardana dengan patihnya Patih Udara. Yang kedua ini saya lupa, tapi dalam Cabas Cirebon dan naskah daripada yang dipegang oleh Agus Nyoto dalam Suluk Abdul Jalil itu
itu ada namanya Sri Kumbawa atau apa saya lupa, itu yang dipimpin oleh Adipati Terung. Itu. Nah, selama 7 tahun lebih itu peperangan dahsyat. Ya berarti itu yang harus digarisbawahin bukan nyerang bapak gitu intinya. Betul. Raden Patah itu bukan nyerang orang tuanya sendiri. Karena waktu itu posisi raja udah dikudeta. Itu. Nah, situ. Nggak paham. Itu di situ, Mat. Terus apa lagi, Dit? Iya, pada saat itu kan terjadi peperangan yang dahsyat antara Demak dan Majapahit. Kan gitu. Yang tewasnya Sunan Ngudung. Kan gitu kan. Sebenarnya pada saat itu kan kalau boleh dibilang peperangan dahsyat itu kan udah nggak ngelihat lagi lawan mana kawan, Pak. Iya kan? Nah, ketika kakeknya Jaka Tingkir terbunuh di tangan Sunan Ngudung, kan gitu kan. Iya, namanya peperangan ya kan. Kita kan nggak tahu. Nah, tahu-tahu di depan mata, ya kan kakeknya Jaka Tingkir, maka terbunuhlah oleh Sunan Ngudung, ya kan. Kakeknya Jaka Tingkir siapa? Itu siapa namanya? Pangeran Ningrat. Iya, kan begitu. Iya. Nah, itu. Biarin aja. Menit keberapa? Nah, gitu mah. Anip mau ikutan bikin video nih, Anip nih. Tuh. Nah, jadi ketika melawan kerajaan Majapahit pada saat itu, ya kan, kakeknya Ki Ageng Pengging ini kan terbunuh oleh Sunan Ngudung. Nah, Sunan Ngudung dengan kesaktian jubah saktinya yang katanya seperti itu kan, yang katanya seperti jubah sakti Rasulullah yang tetap pembas, tahu-tahu tombaknya Adipati Terung langsung ke dadanya, maka ditusuklah pakai kerisnya kan gitu kan, seperti cerita itu. Maka di saat itu setelah terjadinya peperangan, Sunan Kalijaga meremukan kepada Sunan Kudus anaknya. Maka Sunan Kudus meminta maaf dan memaafkan tragedi seperti itu. Maka Adipati Terung pada saat itu dilarikan ke Cirebon kan gitu. Di saat Terung di situ seperti itu. Itu mah. Nah, hari jadi kota Demak, Mat. Hari jadi kota Demak itu bertepatan dengan 28 Maret 1503 Saka. 03 Masehi kan gitu kan. Itu, Mat. Keraton Demak nggak ada, Dit. Betul. Sisa-sisa peninggalan Demak yang masih ada sampai sekarang tuh cuman Masjid Demak. Masih Demak. Keratonnya kemana, Dit? Biasanya kan masjid sama keraton itu dekat jaraknya. Kenapa ya keraton hilang? Iya mungkin deh, kurang tahu juga. Dia nggak tahu nih, payah banget. Tuh. Iya. Payah gak dia? Payah ya? Demak kota santri, Dit. Demak kota santri, Cirebon juga kota wali kan gitu. Sama. Kota wali, kota santri. Demak kota wali, Cirebon juga kota wali, karena yang pernah saya bilang itu ya, kerajaan Cirebon itu Walang Sungsang itu. Iya, jadi Tuh. lembaga Wali Songo itu yang ngediriin Raden Patah. Raden Patah. Nah, pada zaman Sunan Ampel itu udah ada gerakan-gerakan penyebaran agama Islam, Tuh. pengiriman mubalik-mubalik. Itu. Sampai akhirnya zaman Demak pas di Raden Patah itu dibikinin suatu kayak lembaga yang dikasih nama Wali Songo. Wali Songo. Yang berisi Maka berapa orang wali gitu. Betul. Di daerah-daerah. Ditempatkan wali sanga itu kan, wali ditempatkan di daerah masing-masing kan Itu gitu kan. Raden Patah. Raden Patah. Ternyata orangnya Raden Patah gitu. Raden Patah itu kan sang pembuka, Iya. atau sang penakluk kan gitu. Itu mah. Dia disebut sang pembuka karena dia Membuka kerajaan Islam pertama kerajaan di Jawa. Islam di Jawa. Cuman ada yang bilang sebelum Demak itu ada kerajaan Islam lagi, Dit. Ada. Ya kalau misalkan Giri Kedaton mau disebut kerajaan Islam, ya dia bisa disebut kerajaan Islam karena dia pernah memerintah berapa wilayah gitu. Itu Ya kan? bahkan kan yang pertama kali memerintah sehabis Majapahit itu kan Sunan Giri. Iya. Itu. Tapi sebelum itu ada lagi yang bilang di Lumajang itu ada kerajaan Islam tertua sebelum Demak. Ada yang bilang kayak Tuh. gitu.
Ya Cirebon pun tertua. Enggak. Orang Sungsang. Caruban dia belum jadi kerajaan Islam. Tapi udah Caruban Islam. Rajanya Islam. Rajanya Islam. Cuman bukan kerajaan Islam. Tuh. Kalau Demak itu kerajaan Islam. Yang tadinya Majapahit Hindu Buddha beralih ke Demak akhirnya dengan aturan-aturan Islam. Maka kan dia kan punya kitab undang-undang kan Salokantara itu. Itu mah. Kan hari jadi Demak itu ya tadi saya bilang 28 Maret karena butuh waktu untuk seperti itu. Terus apalagi Raden Patah, Dit? Yang menarik dari Raden Patah apa? Tadi nama Cinanya udah dikasih tahu belum sih? Panembahan Jinbun. Senopati Jinbun. Tuh ada yang bilang Panembahan Jinbun, ada yang bilang Senopati Jinbun, tergantung daripada sumber daripada atau Serat Kanda atau bahwa Tanah Jawi yang diambil. Tuh. Jadi udah fix lah ya, Raden Patah itu Cina gitu. Raden Patah itu nama Cinanya. Iya nama Cina kan berarti. Iya dari Cina. Bisa juga itu. Sih nama Cina, nama lu Madit, nama Cinanya apa bisa juga. Tuh. Bisa juga sih yang Sang Maling Seng nama lu. Ya kan? Bahkan ada udah amarkan Suang Liong kan gitu. Iya. Itu. Ya kalau kita berbicara Demak ya masa kejayaannya di Sulat Renggono nanti. Tuh. Berarti Raden Patah belum ada perkembangan yang signifikan zaman Raden Patah. Bukan belum ada, Mat. Karena kan pada saat zaman kemasan belum. Cuman kan pada saat Pate Udara itu kan dia kan konyol. Kenapa bilang konyol? Majapahit yang dipimpin oleh Pate Udara ini dia bersekutu dengan Portugis pada saat itu karena Portugis sudah menguasai Pasai, Malaka. Tuh. Itu. Maka kan datang ke Jayakarta kan atau Jakarta ini kan maka kan serang habis-habisan. Oh, tuh. Gitu. Lu tahu aja deh. Situ. Hebat juga. Ini Pe, hebat juga sih Man. Oh gitu. Itu. Ini Anip. Namanya Anip nih. Dia mau ikutan bikin video. Sini. Terus apa lagi? Raden Patah. Ya, kalau diceritain ya? Ya diceritain aja. Apaan? Ya lu yang mau cerita. Apaan? Itu sih Mat. Ibarat kata kesungguhannya ya kan untuk menyiarkan Islam. Cuman kalau nyari buku-buku tentang Raden Patah tuh susah, Dit. Susah karena dia berkaitan dengan kayak buku Babat Sunan Tembayat atau apa, dia nggak ada khusus. Iya. Demak aja, buku Babat Demak aja itu nggak khusus buat dia. Iya, susah nyarinya buku tentang Raden Patah tuh. Bahkan atas Wali Songo aja cuma sedikit yang tulis oleh Agus Sunyoto seperti itu. Berarti kan emang datanya minim ya? Datanya minim. Cuman yang pasti dia muridnya Sunan Ampel. Dia sekaligus mantu Sunan Ampel. Dan dia juga anaknya dari Kertawijaya atau Brawijaya 5. Makanya muncul Demak itu ya biasa aja karena biasa aja. Demak itu ya anaknya Majapahit. Kan lucunya kan ada yang bilang dia anak daripada Dorowati, ada yang seperti itu yang sekarang kan gitu. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya emang anak. Iya mau anak mau ngapa? Ya anak. Itu. Anak kan. Itu. Tetap anak diri kan tetap anak kan. Anak. Iya. Itu. Makanya kan yang sekarang lagi heboh kan tentang Zuria Rasulullah apalah, ya kan? Yang wah kalau dari ibu nggak nasabu terputus lah, kan lucu. Gitu. Iya kan? Ya tetap aja orang darah. Iya. Nggak ada yang putus kok. Nggak ada yang putus. Ya seperti ibarat kata kan begini, Rasulullah ketika itu menyebut apa Salman Al-Farisi itu ahli bait kok. Padahal dia bukan, nggak ada namanya nasab ke Rasul. Ya udah, ini Raden Patah apalagi? Ya Raden Patah ya seperti itu, Mat. Iya kan? Pencetus lah. Ibarat kata orang-orang hebat di tanah Jawa ini. Raden Patah galak gak sih itu? Bukan galak sih sebenarnya, ketegasannya lah itu. Tapi nggak disebut galak Raden Nggak disebut Patah. Galak. Belum tuh, belum ada cerita, belum pernah dengar gua Raden Patah itu galak apa enggak. Siapa tahu lu tahu. Itu ketika di Sampokong kan dia melihat
orang-orang yang menyembah patungnya Laksamana Cheng Ho, ya itu merasa bagaimana gitu, artinya gelisah mat, artinya campur aduk. Karena kenapa? Islam bukan seperti ini kan gitu loh. Islam bukan menyembah selain daripada Tuhan kan gitu loh. Nah ini, maka kan dia mendirikan Masjid Demak itu, jangan sampai patungku itu disembah, jangan sampai aku bikin patung gitu mat. Tuh. Dan juga Raden Patah ini ia tegas dalam arti apa? Ia bisa menyatukan orang-orang Hindu dan Buddha tanpa perlawanan kan gitu. Bahkan Demak ini dulu adalah penghasil beras, pengekspor beras, dan punya kapal-kapal yang besar. Jungjung Itu Jungjung perang. Jadi Jungjung waktu itu perang. kapal-kapal daerah masih Tuh. kecil, dia udah kapal gede, ya kan? Itu yang keren dari Raden Patah sebenarnya. Tuh. Makanya bagaimana tuh, jangan kita ngikutin budaya mereka, tapi kita ambil manfaatnya, kita tumpuk di sini budaya kita. Itu sebenarnya yang diambil daripada Raden Patah. Raden Patah asli Jawa. Ya, sih bapaknya. Iya, itu. Terus? Iya, makanya budaya-budaya Jawa lah yang melekat di dadanya. Anip mau ngomong nggak Tuh. Raden Patah? Anip kenal Raden Patah nggak? Tahu nggak Anip nama Raden Patah? Hah? Nggak tahu. Anip kelas berapa sih? Kok nggak tahu sih? Hah? Kelas berapa? Kelas 2. Kok Anip jadi diem gitu sih? Biasanya berisik. Hah? Bilang hai. Ngomong dong. Nggak tahu Tenang. Raden Patah. Tenang, dong bukan Kalau- setan. Kalau Madit, ini kenal Madit. Siapa yang Madit? Ah. Ya, payah nih dia nih. Ada lagi kan, Dit? Tentang Raden Patah. Itu sih, itu gitu doang. Yang lu tahu Tuh, maksudnya. yang gue tahu maksudnya. Ah, Tuh, makanya iya begitu. yang kenceng suaranya dong biar Madit dengar. Apa? Coba yang kenceng. Biar aja yang bilangin. Nggak ada nih, kita tutup aja nih. Nggak ada, kita tutup aja lah. Iya, karena keterbatasan kita. Pengetahuan. Jadi akhirnya cerita Iya. Raden Patah cuman segitu doang. Iya. Poin-poinnya sedikit. Emang sebenarnya sih video bobrok nggak ada poin-poin yang banyak. Nggak ada yang banyak. Cuman sedikit doang. Cuman semuanya ketawa. Nah, Iya. iya. Yang pasti Raden Patah itu keren. Dia Keren. raja pertama yang menganut agama Islam, yang mendirikan kerajaan Islam di tanah Jawa. Dan pendiri lembaga Iya. dakwah Wali Songo. Dan dia juga Betul. yang ngediriin lembaga dakwah Wali Songo. Nama lembaga dakwah Wali Songo. Sebelumnya tetap ada orang-orang yang berdakwah. Cuman Banyak. nama Raden Patah akhirnya dikumpulin, dijadiin satu kesatuan dengan sebutan Wali Songo. Gitu. Ya uniknya sih kalau orang-orang Udah, orang mau tutup udah. ya unik lagi katanya. Kok tutup? Iya, udah rapi. udah Coba menit, bilang. tutup. Begitu aja. Gitu aja. Sekian, Sekian. Sekian, terima kasih. bobrok Sekian. terus. Iya. Damai selalu. Ngaruh ke kamera Nah, dong. lihat, damai Ke kamera. Senyumnya. Peace. Senyumnya mana? Peace, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.